Allah lenyapkan, binasakan rezeki, harta orang yang enggan bersedekah, bangkrutkan usahanya. Kan kasar dan jelek, doa negatif. Itu setiap hari dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk orang yang tidak bersedekah. Maka Pak Haji nyarankan ke kita, ngajari ke kita, batalin seberapapun. Kenapa seberapapun? Untuk menutup ini. Hanya nih, Bapak dan Ibu dengerin dari Ustadz Boncos, Ustadz Bondas. Coba Ibu paksain, jangan Ibu ngomongnya begini. Jangan. Nah, Bapak dan Ibu kenapa sampai hari ini hajatnya nggak terkabul? Karena Bapak dan Ibu sedekah subuhnya telat. Saya maunya sedekah subuhnya nggak mau telat. Nyolong star. Seperti tahajud RDI jam 00. Nah, sedekah subuh nggak boleh habis sholat subuh. Harus sedekah subuh habis asar, habis maghrib, sebelum tidur. Terangin. Saya ke toilet bentar. ya, Bapak. Ya. Iya, Yang tadi terangin ya. Tadi terangin. Jadi Bapak sekalian, kenapa Pak Haji menekankan kepada kita semua ini dengan sedekah subuh? Sedekah subuh jangan bolong, bahkan seberapapun, untuk membatalkan doanya malaikat yang satu ini. Karena malaikat yang datang dua, yang satu berdoa kepada kita yang sedekah subuh, yang satu berdoa kepada kita yang tidak sedekah subuh. Jadi sedekah seberapapun ini untuk menutup peluang, memblok. Karena doa malaikat yang kepada kita yang sedekah subuh, Allah ganti sedekah hambamu ini, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Dan itu setiap hari. Bahasa kasarnya, kita tidak berdoa apapun, tapi karena malaikat ini selalu berdoa kepada kita karena sedekah kita, maka hajat kita pasti terkabul. Kayaknya lebih manjur malaikat deh doanya daripada kita. Iya, Pak. Iya, Ya, gitu. Nah, ini untuk mengeblok malaikat yang satunya, doanya apa? Allah lenyapkan, binasakan rezeki, harta orang yang enggan bersedekah, bangkrutkan usahanya. Kan kasar dan jelek, doa negatif. Itu setiap hari dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk orang yang tidak bersedekah. Maka Pak Haji nyarankan ke kita, ngajari ke kita, batalin seberapapun. Kenapa seberapapun? Untuk menutup ini. Hanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya, kalau sedekahnya cc-nya kecil, pedagang motor yang lama cc 30 cc, 50 cc, motor 6 berapa itu ya, itu lajunya ya tetap 80. Nah, terus cc-nya naik jadi 80, 100, 200, 1000 cc mobil jadi 2000 cc, lajunya ya lebih kenceng. Ini sedekahnya 50.000, cairnya 10 M. Mana mungkin? Nggak imbang. Itu. Sedekahnya 100.000, hajatnya cair 10 M, nggak mungkin. Naikin dong. Sedekahnya nyampe 10 juta, tapi bertahap. Lanjut. Yakin. Kenapa? Ini wajib untuk menutup. Jadi kalau kita ternyata selama ini toko bangunannya dulu pernah laris, kok menurun? Karena ada malaikat yang berdoa seperti ini karena kita tidak sedekah subuh. Nah, kapan sedekah subuh? Tadi sudah disampaikan Pak Haji, sedekah subuh bukan setelah sholat subuh. Nanti kalau sudah setelah sholat subuh, kadang kita kelewatan, matahari sudah terbit, malaikat sudah mendoakan kita dianggap tidak sedekah. Nah, caranya kita curi start subuhnya, kita ambil seperti kita saat menyongsong 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri. Sholat Idul Fitrinya besok pagi 1 Syawal. Kita mulai takbir, mulai nganter fitrah, mulai nganter makanan ke saudara, ke tetangga, sudah mulai asar sore. Jadi maghrib, asar menjelang maghrib, masuk maghrib itu sudah masuk 1 Syawal. Jadi ini sudah masuk waktu subuh, kita curi, ini kita anggap waktu menjelang masuk ke subuh. Kita ya mulai asar sampai mau tidur.
sampai mau tidur maksimal. Kenapa harus mau tidur? Supaya kita selama tidur itu sudah berniat untuk sedekah subuh. Jadi saat kita tidur, apalagi kita sudah maghrib, sudah niatkan transfer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah subuh untuk hari ini, hari Jumat hari ini kan, berarti sudah Jumat ini. Ya. Sudah kita niatkan sedekah subuh hari Jumat. Sehingga selama kita tidur sampai besok subuh, sampai selama sehari besok Jumat, kita sudah diselimuti oleh sedekah. Hajat-hajat kita sudah terdorong oleh sedekah subuh. Balak-balak yang akan menimpa kita sudah tertolak oleh sedekah subuh. Jadi start sejak awal, curi start. Terus kalau kita sibuk untuk sedekah harian, apalagi nggak punya M-Banking, harus datang ke BRI Link. BRI Link, ke counter-counter, boleh seminggu sekali, tapi di depan. Artinya di depan, misalnya kita mau sedekah. Misalkan gini, Bapak sedekah tanggal 30 September. Buat sebulan Oktober. Minimal Bapak tanggal 1 Oktober nggak akan diculik sama PKI. Boleh Pak ya? Boleh ya? Ya. Jadi untuk yang bulan akan datang sekarang kita Nah, di Sebulan. jadi proyeknya akan berbrojol terus, brol. Gitu. Kita kan kebanyakan dikumpulin dulu baru sedekah. Nggak boleh kalau di RDAY, mesti di muka. Contoh, Bu Tata. Sedekahnya sebulan di muka. Kalau dia sedekahnya 1 juta, berarti dia sedekahnya 30 juta. Buat Oktober 30 juta. Kampus Jayabaya. Kampus Jayabaya. Ya tahu Pak. Nah, dia sedekah di muka. Misalkan dia sedekahnya 10 juta di muka. Setiap hari. Sedekahnya 300 juta di sebulan. DP-nya dan Iya. gitu. Misalkan Pak Jenderal sedekahnya 100 juta sedekah subuhnya. Iya. Untuk sebulan. Nah, Pak Jenderal sedekahnya 3 miliar di muka. Di depan. Ya, minimal dia nggak diculik sama PKI. Apa kayak yang orang Madura yang 100 miliar itu Pak? Iya. 30-5% dari keuntungan. Berani? Iya. Iya. Itu terjadi Pak? Terjadi lah, Bos. Yang rambut Ya. Tidak yang tidak mungkin. 100 miliar kan dia cair Pak? Iya. Tidak dan tidak mungkin. Ya datang Ya. sini cuma bawa uang 600.000 katanya. Iya. Pergi kemana-mana dukunnya minta DP. Iya. Itu terjadi Pak? Iya. Di YouTube itu Pak? Ditukar itu? Iya, tinggal Bapak berani nyontek gak dengan keberanian Bapak. Mungkin Bapak nggak berani. Bapak beraninya 100.000, ya udah 3 juta di muka. Oh iya. Bapak nggak beraninya 200.000, ya udah 6 juta di muka, Di muka. gitu. Untuk yang akan datang. Ya. Bulan Untuk yang akan datang gitu loh. Dengan niat untuk sedekah subuh untuk bulan 11 gitu. Ya, misalkan Dibayar bulan 10. Ya, misalkan Bapak Oh. jadi pilot. Ya. Bapak jadi pilot, paksain sedekah di muka. Jadi nanti kalau atraksi pesawat Bapak nggak jatuh. Selamat gitu Pak. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau nggak sedekah, jatuh. Ya. Kekuatan sedekah. Biar yang Pak, pada ya. sedekah banyak. Ya. Ngerti Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Panji, berarti kan kita berarti satu orang aja yang sedekah subuhnya ya. Sedekah masing-masing. Karena kalau nanti Bapak yang sedekah, pada saat Bapak meninggal, itu Bapak nggak akan ada siksa kubur. Tapi kalau yang sedekah ibu, Bapak meninggal, Bapak siksa kubur. Sedekah masing-masing, Bu. Nggak boleh digabung. Karena nanti kan, bisa kan nih, Bapak meninggal di kubur. Ibu mau gak nemenin Bapak di dalam kubur hidup-hidup? Jawab loh. Enggak, Pak. Oh, bos, istri kurang ajar. Istri kurang ajar, cuman mau ada duitnya doang. Giliran Bapak mati, dia nggak mau nemenin Bapak di kubur. Oh, sekarang istri udah bisa nyari duit. Ya udah, kubur hidup-hidup, Bu. Wes, kubur hidup-hidup. Laki nggak berguna. Jadi sedekah tuh masing-masing, Bu. Ya, Bapak. Bapak sedekah 100.000, Ibu 100.000, anak 100.000, atau Bapak 50.000, Ibu 50.000, masing-masing. Karena nanti kalau kita meninggal kan nggak dijadiin satu, masing-masing. Pahalanya masing-masing. Bisa? Lanjut. Ya, sekarang apa? Sedekahnya waktunya sudah jelas ya. Jadi wajib seberapapun. Wajib. Sedekah subuh wajib. Ini untuk menutup Tolak bala. potensi, untuk menutup potensi malaikat Nggak doain. yang negatif kepada kita. Tutup. Kemana kita sedekahnya? Karena Bapak Ibu sekarang ini pelurunya terbatas. Hanya 1 peluru. 1 atau 2 Pak? 2 lah bijinya. Yang satu melempem. Pelurunya terbatas, maka sasarannya harus akurat. Betul. Jadi tidak sembarangan sedekah. Kemana sedekah yang akurat? Bapak Ibu ambil di surat Al-Fajr ayat yang ke-17. Kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim.
Kenapa kita manusia, kata Allah, mengucapkannya Rabbi akraman, Allah memuliakanku? Kenapa manusia mengucapkan Rabbi ahanan, Allah selagi mengujiku, Allah lagi menghinakanku? Bukan demikian, itu semua atas perbuatanmu. Kenapa? Kala, bukan seperti itu. Bal, karena la tukrimunal yatim, karena kamu tidak memuliakan anak yatim.